Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kami ucapkan selamat hari Minggu dan salam jumpa kembali di dalam program Khotbah Minggu Sunday Blessing. Bersama saya Billy Elia yang akan menyampaikan khotbah kebenaran firman Tuhan. Dengan harapan Bapak Ibu Saudara sekalian boleh bertumbuh di dalam iman, di dalam pengharapan, dan di dalam kasih kita oleh Yesus Kristus yang sudah menebus dan menyelamatkan setiap kita. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara di kesempatan hari Minggu yang penuh sukacita ini di tanggal 23 Maret ya, tahun 2025. Kebenaran firman Tuhan kali ini akan mengangkat judul Ganjaran Kerendahan Hati. Nas firman Tuhan terambil dari Amsal 22 ayatnya yang keempat, yang berkata demikian: ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di hari Minggu yang penuh dengan damai dan sukacita ini kami mau merenungkan kebenaran firman. Tuhan tolong pimpin dan sertai kami Bapa. Pimpin dan tuntun kami ya Roh Kudus, supaya kami mengerti apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Setiap mata akan dicelikan, setiap selubung akan dibukakan, dan kami akan mendapatkan pengertian yang sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Kerendahan hati itu apa sih saudaraku? Saya mungkin juga tidak akan pernah bisa mendeskripsikannya dengan benar ya. Kerendahan hati yang paling benar ialah lawan dari tinggi hati atau sombong. Pokoknya kalau lawan dari kata sombong ya rendah hati saudaraku ya. Bagaimana deskripsinya kerendahan hati itu berangkat dari hati. Yang tulus, yang sungguh-sungguh, yang rela, yang tabah. Itu namanya rendah hati. Bagaimana kerendahan hati yang dimaksud oleh kebenaran firman yang sudah kita baca tadi? Katanya, ganjaran atau hadiah atau upah dari kerendahan hati ialah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tapi jangan lupa di sini, nggak cuma kerendahan hati saja. Ditambahkan takut akan Tuhan. Ganjaran kerendahan hati aja itu apa? Ada nas firman Tuhan yang berkata lain seperti ini. Amsal 15 ayat 33. Takut akan Tuhan adalah didikan yang mendatangkan hikmat. Nah, dan kerendahan hati mendahului kehormatan. Jadi selalu di mana ada kerendahan hati, saudara akan mendapat upahnya adalah kehormatan. Amsal 18 ayat 12. Tinggi hati mendahului kehancuran. Artinya sombong itu mendahului kehancuran ya. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Sekali lagi, ganjaran kerendahan hati itu adalah kehormatan. Makanya kalau kita ditanya dan kembali kepada Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati plus atau ditambah takut akan Tuhan adalah kekayaan. Nah ini dia ganjaran kerendahan hatinya, kehormatan dan kehidupan. Hampir selalu orang yang rendah hati dia akan mendapatkan kehormatan. Yesus rela direndahkan. Kalau saudara mengikuti channel ini, termasuk di dalamnya saudara mengikuti program seri pendalaman Alkitab, di situ kita sudah sampai pada titik di mana Yesus mengalami titik terendah dalam pelayanannya ya, dalam misinya datang ke dunia ini, yakni direndahkan. Ia direndahkan dalam keadaannya sebagai anak manusia. Tapi jangan lupa, pribadi Yesus yang ada di dalam anak manusia ini bukan kaleng-kaleng saudaraku. Dia adalah Tuhan, pencipta alam semesta ini. Tidak ada satupun di dunia yang tidak dijadikan oleh Sang Firman. Tapi Sang Firman ketika ia menjadi manusia,
ia direndahkan sampai pada titik diolok-olok, dibuat-buat gimmick, dipasang mahkota duri, dikasih buluh, kemudian diejek-ejek, dikasih jubah, diludahin, dianiaya, dicambuk. Dia sampai pada titik direndahkan begitu rupa. Tapi kemudian apa yang terjadi? Setelah Yesus melalui masa atau titik direndahkan itu, firman Tuhan katakan bahwa ia ditinggikan. Nama di atas segala nama, raja di atas segala raja, segala kemuliaan di bumi dan di sorga adalah milikku, kata Tuhan. Itu adalah sebuah pernyataan bagaimana kalau dia rela direndahkan, maka ia akan mengalami satu momen kehormatan, ditinggikan. Maka Yesus layak dipuji, layak disembah, layak mendapatkan kemuliaan dari setiap orang-orang yang percaya kepada dia. Kalau saudara ingin mendapatkan kehormatan, maukah saudara direndahkan? Karena kerendahan hati mendahului kehormatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi orang-orang yang rendah hati itu sulit. Ya saudaraku, saya sudah memberikan banyak ilustrasi. Kita bisa rendah hati kalau kita mungkin dalam keadaan yang miskin. Ya, hidup pas-pasan. Kita bisa merendah sama orang. Tapi kalau kita sudah kaya, diberkati, berlimpah-limpah, punya banyak harta benda, ya sertifikat tanah, ya stok saham di stock market, saudaraku ya. Saudara adalah mungkin pemegang saham dominan dari suatu emiten, saudara punya harta miliaran, apakah saudara masih bisa rendah hati? Karena banyak orang yang terlalu sombong. Dia merasa bahwa ya semua hartaku adalah mencerminkan diriku. Ya. Harta benda yang ku miliki adalah presentasi dari kesuksesanku. Kalian harus menghormati aku. Kalau aku tidak dihormati, aku akan menunjukkan levelku atau kelasku. Bagaimana cara menunjukkannya? Kalau di jalan kalian sembarangan, saya akan keluarkan pistol dan menyuruh kalian minggir. Atau aku akan berbuat sewenang-wenang, semena-mena maksudnya. Dan merendahkan orang lain sesuka-suka hatiku. Itu bukan kerendahan hati, itu sombong namanya. Ya orang miskin jangan kira gak sombong, orang miskin itu ada sombongnya. Ya saya gak menghina orang miskin saudaraku ya. Berbahagialah kamu miskin di hadapan Tuhan karena kamulah empunya kerajaan sorga, itu kata firman Tuhan. Tapi miskin di sini tidak artinya juga miskin harta benda ya. Miskin di sini artinya sekalipun aku punya banyak harta benda tetapi aku tetap merasa semuanya tidak ada apa-apanya dibanding penyertaan dan pertolongan Tuhan. Ini baru rendah hati. Saudara punya apa-apa sudah mulai merasa sombong. Merasa harus dihormati di mana-mana. Masuk gereja juga pengen rasanya dihormati. Kalau tidak disalami dengan tulus, dengan tunduk-tunduk oleh usher, saudara akan mengeluh dalam hati. Dia tidak tahu siapa saya. Bisa-bisanya dia salaman dengan matanya ngelihat ke tempat lain. Itu sombong namanya. Bisa-bisanya pendeta ini tidak suruh aku duduk di depan, di samping dia. Tapi ya pendeta hari ini ya banyak yang terlalu tunduk juga dengan jemaat-jemaat kaya dan memperlakukan spesial, tetapi tidak memperlakukan jemaat-jemaat yang miskin dengan sama, saudaraku. Itu juga adalah contoh buruk ya, kesenjangan di dalam gereja. Saya ingat dulu, saya sadar bahwa ini bentuk penghormatan juga sih ya. Ada meja makan yang makanannya berbeda, pelayanannya berbeda. Tetapi kalau bisa sih ya, di gereja jangan sampai seperti itu. Kalau bisa, kalau memang makannya prasmanan ya semua disamain aja mejanya. Menunya juga disamain. Ya, supaya apapun jabatan kita sama di hadapan Tuhan. Tidak ada spesial, saudaraku. Harusnya seperti itu.
Walaupun kadang-kadang orang berpikir ya ini sebuah bentuk apresiasi karena ini mungkin ya pejabat gereja, mungkin ini adalah pengusaha donatur gereja, tapi tidak seharusnya seperti itu, saudaraku ya. Kalau orang-orang yang sudah tentu tahu yang namanya kerendahan hati, ya nggak gimmick-gimmick ya. Banyak orang pengen nunjukkan merakyat gitu ya. Saya ada satu video lewat di beranda saya di sosmed ya. Ada beberapa pejabat yang katanya makan di warung-warung sederhana. Ternyata dicek warungnya itu bukan sederhana, ini warung mewah, saudaraku ya. Kalau orang warung sederhana itu yang tahu rendah hati itu, saya pikir seperti ada beberapa ya orang yang bisa dibilang 9 naga di negeri ini ya. Ya, beberapa orang diantaranya adalah pemegang saham dan pendiri salah satu emiten terbesar di Indonesia ya. Yang setahu saya mereka tetap setia makan di emperan, makan di tempat langganan mereka dari dulu. Literally makan di pinggir jalan. Makanannya sederhana. Nah, itu betul-betul rendah hati, saudaraku. Saya pikir seperti itu. Mereka bisa aja flexing, menunjukkan kemewahan ya. Saudara tahukah bahwa orang-orang suka flexing itu ternyata kalau diselidiki mereka adalah orang-orang butuh pengakuan dan sebenarnya mereka miskin di hatinya. Mereka butuh sanjungan, mereka butuh haus akan pujian. Ya. Maaf ya. Saya tahu wanita cantik itu suka dipuji. Tetapi ada orang-orang yang ternyata insecure. Mereka merasa tidak cantik. Karena memang dulunya mereka tidak cantik. Kalah dengan temannya. Tapi akhirnya ketika sudah mulai tumbuh dewasa, mereka bisa beli skincare atau bisa mengikuti satu sesi perawatan di tempat-tempat di pusat-pusat kecantikan seperti itulah. Mereka melewati treatment di mana mereka akhirnya cantik. Tapi walaupun mereka sudah cantik, mereka tetap merasa haus akan pengakuan. Mereka posting story dan sebagai macam menunjukkan kalau dulu aku jelek, beberapa tahun dulu perbandingannya 10 tahun yang lalu aku seperti ini, tapi sekarang aku seperti ini. Itu adalah sebuah bentuk rasa haus akan pujian. Tidak salah sebenarnya ya. Jujur itu tidak salah. Tapi jujur aja, semua itu ada di dalamnya. Kita flexing. Ada kesombongan kita di dalamnya, saudaraku ya. Orang-orang yang selalu flexing akan apa pencapaian hidupnya, sebenarnya mereka adalah orang yang miskin. Mereka pengen haus akan pujian, pengakuan. Oh, dia berhasil. Oh, ternyata Tuhan memberkati dia. Tapi kalau orang kaya beneran sih diam-diam, saudaraku ya. Orang kaya yang benar-benar tuh mereka justru nggak menonjolkan kekayaannya ya. Ya kata orang kaya yang datang ke salah satu bank swasta terbesar di Indonesia, mereka justru datang dengan sendal jepit, celana pendek, mungkin baju polo zaman dulu yang sudah mulai lusuh, mungkin pegang kantong kresek plastik saudaraku isinya uang. Sementara orang-orang kaya tuh orang-orang yang sebenarnya nggak kaya, yang ternyata setelah dicek kekayaan mereka tuh dari pinjol atau kredit di bank seperti itu, cuma gaya-gayaan doang, bajunya dari bawah ke atas tuh mahal semua. Sebenarnya itu orang mentalnya miskin. Makanya saya mau katakan koruptor di Indonesia ini, gila saya ngomong politik padahalnya saudara. Enggak, ini bukan politik, ini keresahan. Koruptor di Indonesia itu kebanyakan banyak di antara mereka adalah orang-orang yang mentalnya miskin. Ya. Mentalnya murahan. Demi mencapai apa yang jadi keinginan mereka. Menghalalkan segala cara. Termasuk cara-cara yang kotor. Di hadapan sosial media, di hadapan keluarga, mungkin di hadapan di tempat ibadah mereka menyatakan bahwa mereka orang yang bersih, yang jujur. Tetapi diam-diam kehidupannya menghalalkan segala cara. Termasuk dengan cara korupsi itu. Koruptor itu jiwanya miskin. Maka tidak heran banyak keluarganya yang suka flexing. Banyak anak-anaknya orang yang suka korupsi itu, yang suka nilep pajak dan lain sebagainya, itu dibongkar sama anaknya sendiri, sama keluarganya sendiri. Soalnya tentu lihat ya, banyak ya pejabat-pejabat yang hari ini sebenarnya nggak bisa ditipu sosial media. Orang sudah bisa berhitung, pejabat ini gajinya cuma segini. Lah kok bisa punya ini, punya itu, yang harganya tuh melampaui gajinya.
Ya walaupun ya mungkin entah itu warisan entah apa, entah mereka punya gunung yang isinya adalah uranium 2000 metrik ton. Saya tidak tahu saudaraku ya. Tapi ya inilah mentalitas flexing, sombong itu sudah mendarah daging karena sosial media juga memberi makan untuk itu. Orang berusaha berlomba-lomba memamerkan pencapaian hidupnya. Saudara yang tidak mencapai itu insecure. Betul? Saudara merasa aku gagal. Aku payah. Aku kalah. Akhirnya karena saking insecure-nya, kecewa dengan hidup, bunuh diri. Bundir. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saudaraku. Rendahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Jadilah orang-orang yang selalu merasa apapun pencapaianku di dunia ini, aku miskin tanpa Tuhan. Segala harta benda yang kumiliki gak ada gunanya. Aku butuh Tuhan. Tuhan selalu jadi yang utama dalam hidup saudara. Tuhan selalu jadi yang terutama. Saudara selalu meletakkan prioritas dalam hatimu adalah mendahulukan Tuhan. Itu artinya saudara menang atas mamona. Saudara menang atas harta. Tidak ada yang bertata di dalam hatimu selain daripada Tuhan. Kekayaan, kehormatan, posisi, kedudukan, jabatan, gak saudara tempatkan terakhir. Bagiku Tuhan, Tuhanku adalah Yesus, dan aku harus berlutut di hadapan Tuhan sebelum melakukan apapun juga. Walaupun aku punya banyak harta, aku dikatakan orang sukses. Tidak, aku mau memulai hari dengan berlutut di hadapan Tuhan. Mengakui aku butuh Engkau Tuhan hari ini. Aku butuh penyertaan-Mu hari ini. Tolong jangan tinggalkan aku. Kalau saudara masih punya doa seperti itu, takut ditinggalkan Tuhan, mohon penyertaan Tuhan. Sesungguhnya saudara adalah orang-orang yang rendah hati. Dan untuk mencapai titik itu tidak gampang. Ada penderitaan dan ada kesetiaan. Ada waktu di mana waktu itu akan menguji iman saudara. Kalau saudara masih jatuh bangun dalam iman, ya tidak masalah. Jatuh dan bangun itu baik. Jangan jatuh kemudian tidak bangkit-bangkit. Nah itu bahaya saudaraku ya. Kalau saudara jatuh bangun, orang benar 7 kali jatuh, ia tetap bangun kembali. Ia tetap bangkit kembali. Arise saudara ya. Bangkit kembali. Bapak ibu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Banyak contoh di dalam Alkitab yang kalau saudara mau baca dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Yang di dalamnya ada contoh orang-orang yang angkuh, yang sombong. Di mana mereka tidak mendahulukan Tuhan dalam hidupnya. Tidak mengandalkan Tuhan. Mereka berpikir mereka punya kuasa. Daud saja, Alkitab mencatat, ketika ia memenangkan begitu banyak peperangan, Raja Daud ini memenangkan begitu banyak pertempuran peperangan. Dan dia diberikan keberhasilan, kesuksesan besar. Kerajaannya ditakuti oleh bangsa-bangsa lain. Dalam kemuliaan itu, Daud tergoda untuk menghitung pasukannya. Ia menyuruh melakukan sensus. Yang sebenarnya dia tahu, jauh dalam hatinya terdalam, dia melakukan satu dosa. Tapi ia tetap lakukan. Ketika ia menghitung jumlah pasukannya, sekian ratus ribu kalau tidak salah nih ya, atau sekian juta. Ya dari segala suku Israel dihitung. Di situ hatinya deg-degan. Saudara bisa baca Alkitab. Ya hatinya deg-degan karena dia melakukan itu. Dia tahu dia sudah melakukan dosa yang besar. Karena apa? Dia sombong. Dia merasa itu semua pencapaian oleh karena dia. Hati-hati saudaraku. Karena setelah itu Daud atau Raja Daud ini dihukum oleh Tuhan. Dia punya 3 pilihan. Ya, jatuh ke dalam tangan Tuhan karena sakit penyakit. Kemudian yang kedua 3 bulan. 3 bulan apa saya lupa saudaraku. Dan akhirnya ada juga 3 tahun dikalahkan kalau tidak salah ya. Tapi Daud tetap memilih untuk jatuh ke dalam tangan Tuhan. Karena setidaknya dia jatuh ke dalam tangan Tuhan yang hidup. Dan kemudian apa yang terjadi? Daud menanggung konsekuensi. Dihabisi Tuhan. Ya,
Begitu banyak orang Israel yang dihabisin oleh Tuhan dengan sebuah tulah. Ya, kalau saudara baca dengan baik, ada malaikat Tuhan yang berdiri dengan mengarahkan pedangnya. Di situ banyak orang mati, saudaraku. Karena tulah, karena penyakit. Di mana ada kesombongan, itu akan mendahului kehancuran. Itu ingat, saudaraku ya. Ketika saudara sombong, siap-siap jatuh. Siap-siap jatuh. Ya, saya jujur aja nih. Ini semoga tetangga saya nggak dengar, saudaraku. Banyak anak-anak muda yang tidak tahu adab, tidak tahu sopan santun. Mereka sombong. Mereka sombong karena kekayaan orang tuanya. Mereka semena-mena, mereka mabuk-mabukan, teriak-teriak. Mulai merasa tidak peduli dengan tetangga. Saya banyak melihat anak muda seperti ini, saya berpikir dalam hati saya. Kamu lihat aja nanti, kamu gak akan pernah bisa sukses. Kecuali kalau kamu bertobat. Dalam hati saya bilang seperti itu. Gak akan. Banyak muda-mudi yang tidak tahu diri, luntang-lantung akhirnya hidupnya di masa tuanya. Hidup dalam kemiskinan. Karena apa? Karena ketika diberikan kesempatan, lahir di tengah-tengah keluarga orang tua yang kaya, tapi mereka tidak pernah melatih diri mereka. Tidak pernah mau belajar merendahkan hati. Hidup cuma foya-foya. Gak bisa, saudaraku. Gak bisa. Ya. Gak bisa muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga, itu sulit, saudaraku. Itu cuma slogan yang konyol, saudara ya. Mungkin ada yang bisa membuktikan slogan itu, ya. Tapi kalau matinya belum tentu masuk surga, saudaraku. Apalagi kalau hidup dalam dosa dan tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya nggak mungkin. Ya, saudara bisa muda foya-foya karena orang tuamu kaya. Saudara mungkin saja tetap bisa kaya saat saudara tua karena warisan. Tapi saudara belum tentu mati masuk surga, saudaraku ya. Yang pasti saudara belum tentu bisa benar mendidik anak-anak. Kalau saudara cuma punya harta, tapi nggak punya mentalitas, nggak punya didikan ilahi, maka penting mendidik anak-anak muda. Harta terbesar yang saya baca dalam Alkitab itu adalah didikan orang tuanya. Saya tidak heran ada begitu banyak anak-anak muda yang tidak punya adab, tidak punya sopan santun. Ya, saya pernah memarahi, saking kesalnya gitu ya, tetangga menyetel musik yang sangat keras sekali di waktu-waktu yang dimana orang harusnya istirahat. Saya karena emosi ya itu saya sampai teriak dari rumah saya pakai bahasa daerah, saudaraku ya. Sudah, bisa nggak berhenti? Sudah, saya bilang. Ketika saya berkata seperti itu malah dibalas dengan cekikikan ketawa pakai mic pula. Padahal mereka jauh umurnya di bawah saya. Gak tahu sopan santun anak muda ini, saya bilang. Kamu lihat nanti, suatu saat nanti. Ini bukan saya nyumpahin ya. Kamu gak akan pernah sukses, saya bilang. Ya, banyak orang, anak-anak muda seperti itu yang gak tahu adab. Karena orang tuanya kaya. Tapi mereka gak dididik dengan benar. Salah satu cara mendidik atau bukti anak-anak itu dididik dengan benar ialah mereka bisa menghormati orang yang lebih tua. Mereka bisa punya kesopanan. Mereka punya adab lah. Banyak adab itu yang ya tidak cuma sopan santun gimana. Adab itu gimana ya menjelaskan, saudara ya. Tahu menghormati orang lain. Tahu punya empati. Tahu hidup bertetangga. Tahu misalnya di dalam kendaraan umum ada wanita hamil. Saudara memberikan kursi saudara kepada wanita hamil atau kepada orang yang lebih tua. Itu namanya adab, saudaraku ya. Banyak adab itu, sopan santun yang hari ini tergerus. Anak-anak muda banyak saya lihat tidak punya sopan santun dengan orang tua, orang lebih tua. Tidak punya mental yang benar gitu ya. Saya rindu ya, pendidikan moral Pancasila di era saya itu dipulihkan kembali lah. Ya, pelajaran-pelajaran ya, nilai-nilai sopan santun kita ya, adab-adab ketimuran kita itu dipulihkan kembali. Makanya orang tua, masalahnya ya kamu belum tentu juga dididik dengan adab yang benar sehingga nggak bisa mendidik anakmu. Yang ada cuma saudara ngasih uang aja. Ya. Kalau ada anak saudara menganiaya anak orang sampai koma, itu namanya nggak punya adab, nggak punya belas kasihan. Ini mentalitas yang hilang. Didikannya nggak ada. Harta terbesar itu bukan warisan, didikan. Tanpa didikan, warisan saudara
itu akan ludes dengan sekejap. Ya, tanpa didikan yang sejati. Tapi kalau anak itu dididik dengan benar, ia akan mendapatkan harta-harta duniawi itu dengan lebih mudah. Apalagi kalau dia takut akan Tuhan. Makanya di sini katakan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Gak cuma rendah hati, tapi takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar di hari Minggu ini. Tuhan tolong kami supaya dengan apapun yang kami dengar hari ini dan segala nasihat yang ada di dalamnya, segala teguran, didikan yang ada di dalamnya, menyadarkan kami. Perlengkapi kami Tuhan. Kami mau belajar dengar-dengaran. Kami tidak merasa bahwa kami masih muda, kami masih energik, lalu kami mengabaikan nasihat orang tua. Nasihat orang yang lebih tua, nasihat guru di sekolah, nasihat pendeta di gereja. Ampuni kalau kami merasa superior, punya bakat, punya kekayaan bahkan. Semuanya itu bisa hilang dalam sekejap seperti angin lalu. Tetapi didikan, ajaran itu layaknya emas tua yang berharga. Ajar kami untuk menunjukkan hati kami kepada didikan. Ya. Bukan kepada harta benda yang fana semata. Karena tanpa didikan kami tidak akan punya kemampuan mengelola berkat-Mu Tuhan. Ajari setiap kami rendah hati. Dimanapun kami berada, dimanapun kami ditempatkan Tuhan. Apapun pencapaian hidup kami mau mengakui di hadapan Tuhan. Kami miskin di hadapan-Mu Bapa. Tolong kami. Kami butuh Engkau setiap hari. Kami butuh penyertaan-Mu dan pertolongan. Kami tidak sanggup jalan sendiri. Terima kasih Bapa untuk segala hikmat dan pengertian yang Tuhan limpahkan dalam hidup kami. Berikan kami ketekunan, berikan kami kesungguhan di dalam mengiring Engkau. Berkati para pendengar-Mu, para pemirsa yang sudah mengikuti channel ini dan mungkin kebetulan mendengarkan kebenaran firman ini. Tolong kami supaya kami kembali kepadamu dan bertumbuh di dalam kasih, di dalam iman dan pengharapan yang sejati. Segala puji syukur kami kembalikan kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Anda baru saja mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya boleh menjadi dasar dan kekuatan di dalam setiap kehidupan saudara. Sampai bertemu di dalam renungan Sunday Blessing yang berikutnya. Kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Shalom.